Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini sekarang saya coba untuk memberikan tutorial sedikit cara sign up Edmodo. Jadi nanti untuk pelaksanaan praktikum, kemudian post test sama pretestnya serta pengumpulan laporannya, nanti teman-teman asisten kalau bisa bikin satu akun Edmodo, pakai emailnya siapa yang mau, nanti kalian bisa share passwordnya sehingga nanti bisa gantian mengoreksi gitu. Jadi kita buka dulu Edmodonya. Nah, di sini ada sign up. Nah, untuk supaya bisa bertindak apa namanya mengoreksi sehingga nanti kalian jangan lupa sign up sebagai teacher ya. Nah, di sini nanti sign up with Google bisa atau ya dengan Google, misalkan saya pakai uh, akun punya saya yang belum ada Edmodonya. Nah, setelah membuat akun, jangan lupa kasih nama depan, nama belakang. Mungkin bisa diisi asisten praktikum mikrobiologi. Next, kemudian yang pertama harus kalian buat adalah kelasnya ya, setup kelas supaya anak-anak praktikan nanti bisa masuk untuk mengumpulkan laporan atau menjawab pretest atau post test. Kelas ini misalkan praktikum mikrobiologi. Health education, higher education. Next. Ini bisa kalian pilih warnanya sesuai selera ya. Pilih class. Nah, di sini ada muncul bagaimana cara kalian memasukkan mahasiswanya, tapi ini nggak usah kalian pilih ya, X aja supaya nanti mahasiswanya sendiri yang kalian invite, yang langsung masuk ke dalam ini setelah kita share kode kelasnya. Dari sini yang perlu diperhatikan dari ini adalah dashboard, sama seperti barangkali Twitter atau Facebook kalian ya, saya rasa untuk penggunaannya nggak beda jauh. Di sini ada kode kelas yang bisa di-share. Nah, ketika kalian ingin membuat post test, misalkan saya berikan contohnya seperti ini aja. Klik tanda plus yang ada di samping, pilih yang create quiz. Nah, di sini kuisnya bisa kalian isi, misalkan post test 1. Instruksinya bisa kalian isi, time limitnya yang kalian tentukan nanti, misalkan waktu pengerjaan post testnya 15 menit ya misalkan. Kemudian di sini ada 3 opsi. Yang pertama, show result to student upon completion. Jadi ketika mahasiswa mengerjakan bisa dilihat hasilnya setelah kita nilai tentunya. Kemudian log after due date, ini maksudnya ketika waktu pengerjaannya melebihi batas yang kita tentukan, maka otomatis mahasiswa yang telat tidak mengerjakan, dia tidak bisa mengerjakan, jadi kita centang. Kemudian randomized question optional, bisa kalian centang atau enggak tergantung sesuai selera. Nah, setelah ini yang pertama quiz details, yang kedua adalah quiz question. Kita buat pertanyaannya. Di sini ada banyak, kita input satu persatu pertanyaannya. Nah, tergantung teman-teman asisten nanti mau multiple choice atau isian singkat. Biasanya isian singkat ya. Isian singkat berarti kalian pilih short answer. Nah, kalian bisa kita ketik pertanyaan di sini. Kemudian misalkan kita beri satu pertanyaan di sini. Kemudian ini apabila butuh file yang di attach, misalnya gambar atau yang lain-lain, bisa di sini. Kemudian nah, ini grading kita masukkan ya. Misalkan kita mau buat 5 quiz, misalkan 5 pertanyaan, berarti setiap pertanyaan bobotnya 20, misalkan kita tulis aja 20. Jadi bisa maksimal 100. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah beres pertanyaan pertama, add new question, pertanyaan kedua, begitu seterusnya.
Ya, kalau udah selesai ya, misalkan ini kita assign, ini minta diisi juga nih short answer, kemudian ini juga 20 misalkan. Oke, ini otomatis ke save, jadi nggak usah takut misalkan nanti di sela atau tiba-tiba mati komputernya, tetap tetap ke save. Kemudian assign. Nah, kita assign di kelas yang tadi kita buat. Kemudian do on ini adalah waktu batas pengerjaannya. Misalkan kita ingin batas pengerjaannya adalah hari ini hari Jumat, besok Sabtu misalkan ya, Sabtu. Kemudian batas pengerjaannya sampai jam berapa kita tentukan. Misalkan anak-anak diberi waktu jam 8 pagi ya, jam 8 lebih 15. Kenapa lebih 15? Karena nanti kita ingin men-setting post testnya dilakukan mulai jam 8 tepat sampai jam 8.15 AM ya, itu meridian. Nah, ini yang penting. Kemudian adalah schedule for later. Misalkan kalian ingin input soalnya malam hari, kemudian besoknya untuk diposteskan, nggak usah repot-repot jam 8.0 kita login, tapi kita bisa setting schedule for later. Tadi Sabtu ya, 28 ya, Sabtu jam 8 tepat, assign. Oke, successfully schedule, got it. Kemudian nanti di sini akan muncul, nah di sini kita post dikerjakan besok 2 pertanyaan, total pengerjaannya 15 menit. Nah, nanti ketika sudah ada yang mengerjakan, nanti akan muncul di notif. Sejauh ini belum ada notif. Nanti kalian di situ bisa melakukan koreksi, kemudian memberikan nilai. Saya kira teman-teman semua sudah lebih familiar dengan teknologi, sehingga bisa ya penggunaan modul lebih mudah kok, kurang lebih hampir sama dengan sosial media yang lainnya, sehingga nanti kalian bisa eksplor sendiri. Begitu saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.